Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Rabbul Alamin. Salawat serta salam mugi-mugi tercurah pada junjungan kita sekalian, Nabi Agung, Nabi yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan Jumat pagi ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah sehingga bisa melangkahkan kaki kita sekalian ke masjid yang mudah-mudahan bawa berkah dan memberikan kepada kita kebaikan yang banyak. Kita sudah mau menginjak 10 hari terakhir saking bulan Ramadan. Ada malam yang dikenal dengan malam Lailatul Qadar. Itu malam penetapan takdir dan malam yang disebut malam penuh kemuliaan serta malam penuh hikmah. Karena ketika itu malaikat dan Jibril tanazzalul malaikat waruhu fiha turun ketika malam Lailatul Qadar tadi. Terus Allah Subhanahu wa taala katakan juga Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ada hadis yang bagus untuk kita pelajari, yaitu hadis saking Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah mengajarkan pada Aisyah suatu doa. Isi hadisnya adalah Aisyah berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika saja aku mendapati Lailatul Qadar, apa yang mesti aku baca? Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ucapkanlah doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kau tuntun je? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini doa dibaca di akhir-akhir Ramadan karena Lailatul Qadar itu kemungkinan ada pada 10 hari terakhir, terutama pada malam-malam ganjil. Malam 21, 23, 25, 27, 29. Nah, di sini kita dianjurkan baca doa tadi, Allahumma ya Allah, innaka afuwun, sesungguhnya engkau itu maha pemaaf, tuhibbul afwa, engkau menyukai orang yang meminta maaf, fa'fu anni, karenanya maafkanlah aku. Hadis ini riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, dan dikatakan hadis ini sahih.
Imam Tirmidzi menyatakan hadis ini dalam bab keutamaan meminta maaf dan meminta ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyimpulkan dari hadis ini kita dianjurkan membaca doa tadi pada malam yang diharap ada Lailatul Qadar. Karena sifat doa ini kata para ulama jawami'ul kalim, yaitu doa yang singkat namun syarat maknanya padat, kandungannya luar biasa. Kata para ulama, doa tersebut mengandung ketundukan hamba kepada Allah. Berarti kita tunduk pada Allah, karena kita tidak bisa luput dari dosa, sehingga kita banyak meminta maaf, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kalau kita minta maaf itu tidak terbatas hanya pada bulan Ramadan. Meminta maaf, meminta ampun itu tidak hanya di bulan Ramadan. Minta maaf, minta ampun kepada Allah di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Al-Baihaqi mengatakan meminta maaf itu atas kesalahan dianjurkan setiap waktu. Permintaan seperti ini tidak khusus hanya pada Lailatul Qadar. Berarti bacaan Allahumma innaka afuun tadi boleh baca di bulan Ramadan, boleh di 10 hari terakhir, boleh nanti ba'da Ramadan, itu tidak masalah. Ibnu Rajab itu mengatakan dianjurkan kita banyak meminta maaf kepada Allah, minta ampunan kepada Allah pada malam Lailatul Qadar, setelah sebelumnya giat beramal di malam-malam Ramadan, juga di 10 malam terakhir. Kata beliau, orang yang bijak itu bersungguh-sungguh dalam beramal, dan dia tutup amalannya tadi. Bukan hanya dia beramal saja, dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pasti keseharian dia itu penuh kekurangan atau dosa. Makanya para ulama itu katakan laisa bi'arifin malam yakun ghayatu amlihi minallahi al-afwa. Bukanlah orang yang arif jika tujuan atau angannya tidak pernah mengharap ampunan dari Allah. Berarti kita sebagai seorang muslim wajib mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang cara kita bertobat nji. Kalau kita punya kesalahan, cara bertobat itu 3 syarat. Ya, cara bertobat itu harus terpenuhi 3 syarat. Ini kata Imam Ibnu Katsir, ini syarat tobat nasuha, tobat yang benar. Yang pertama, menyesal, menyesali yang telah lalu. Yang kedua, kembali taat kepada Allah. Terus yang ketiga, bertekad tidak mau mengulangi lagi. Ulang. Yang pertama apa? Menyesal pada dosa yang telah lalu. Yang kedua, kembali taat kepada Allah. Yang ketiga, bertekad tidak mau mengulangi lagi. Berarti kalau menyesal, misalnya, apa ya dimaksud dosa terus pengen tobat ini apa ya? Dosanya apa, Bu? Meninggalkan sholat. Ya wes, meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat ini dosa apa mboten? Dosanya cilik, gede, besar sangat apa? Besar biasa. Besar sangat. Tapi kok biasanya orang ora sholat ki kepiye ya gue ya? Oh, ngeyel. Berarti ngeyel dosa besar terus. Ya, nekat ninggalkan sholat berarti. Nah, berarti kalau dulu meninggalkan sholat, menyesal, ya Allah, dosa kula niku banyak. Menyesal atas dosa meninggalkan sholat tadi. Terus yang kedua, kembali taat. Apa kembali taat? Menjalankan sholat lagi.
Berarti di bulan Ramadan tetap sholat, ba'da Ramadan tetap sholat. Setuju apa mboten? Jadi di bulan Ramadan semangat sholat, ba'da Ramadan ya sholat terus. Ya, itu namanya kembali taat. Terus yang ketiga, bertekad tidak mau mengulangi lagi. Bertekad tidak mau mengulangi lagi. Berarti sesok pokoknya orang dibaleni meneh. Yang biasa meninggalkan sholat, ya tidak diulang-ulang lagi. Sholatnya dijaga rutin. Berarti menyesal, kembali taat, bertekad tidak mau mengulangi lagi. Niki jadi syaratnya Ji. Kalau ingin tobat, mohon ampunan pada Allah, meminta maaf kepada Allah, seperti itu pula. Ini terapkan untuk setiap kesalahan-kesalahan. Ya, setiap kesalahan-kesalahan seperti itu, dosa-dosa yang lainnya. Mungkin ada yang selingkuh, ada yang minum minuman keras, ada yang main judi, ya, mungkin ada yang pernah bunuh orang, ada yang pakai narkoba, gitu. Atau ada yang ngapusi, ya, ada yang bohongin orang, nah itu. Pokoknya setiap dosa-dosa besar syaratnya 3 tadi: menyesal, kembali taat, bertekad tidak mau mengulangi lagi. Nah, maka di sini kalau kita pelajari saking doa tadi, kita banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas manusia itu tidak luput saking salah. Biasanya buat salah. Setiap hari pasti ada salahnya. Walaupun kecil saja. Bisa jadi dengan hatinya, bisa jadi dengan lisannya, omongannya. Ya, bisa jadi dengan anggota badan lainnya, mata, telinga, nah itu buat salah. Manusia itu tidak luput dari salah. Namun kalau salah bukan berarti dibiarkan saja, kita harus banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita belajar saking hadis Aisyah, kita dianjurkan untuk banyak mohon ampun terus, karena kita tak luput dari salah. Yang jelas nggak boleh merasa kita sudah bersih, kita sudah suci, kita sudah baik sekali, nggak boleh. Harus merasa penuh kekurangan terus, sehingga kita berusaha untuk meminta ampun kepada Allah, mohon ampun pada Allah, terus bertobat. Karena kalau orang itu sudah merasa paling baik, paling suci, paling bagus, paling soleh, wah itu nggak mau minta maaf kepada Allah. Karena sudah merasa semuanya sudah sempurna. Maka ayo kita semuanya perbarui tobat, banyak mohon ampun pada Allah. Mugi-mugi Allah memaafkan kesalahan-kesalahan kita yang ada, dan Allah memudahkan setiap urusan kita semuanya dalam kebaikan. Demikian kula cukupkan, kita tutup kalian doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.